Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Salam Merdeka Belajar. Saya Romo Martin William, Kepala SMA Katolik Santo Fransiskus Xavierus Ruteng, Flores, NTT, akan membagikan pengalaman susah senang mendesain pembelajaran tatap muka terbatas selama pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Pasca penetapan pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT oleh pemerintah, sekolah kami langsung mengambil langkah awal. Langkah pertama yang kami buat adalah merancang sistem PTMT yang rapi dan teratur. Dengan protokol kesehatan yang ketat, kami mengadakan pertemuan bersama merancang mekanisme PTMT, mulai dari pembahasan protokol kesehatan, sarana prasarana pendukung, roster pembelajaran hingga pembagian jadwal dan ruang kelas. Setelah terlibat dalam diskusi yang serius tentang planning PTMT, kami mulai membersihkan ruang kelas dan menyiapkan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan siswa di depan kelas. Selain itu, pembelajaran tatap muka terbatas diumumkan kepada peserta didik dan khalayak, agar peserta didik mempersiapkan diri seperlunya dan khalayak mengetahui program-program yang akan dijalankan oleh sekolah. Penerapan PTMT di sekolah kami berjalan dalam hybrid learning system yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Sistem ini didukung oleh digitalisasi ruang kelas, di mana terdapat komputer dan pengeras suara, proyektor atau LCD, dan jaringan internet yang lancar. Selain menyiapkan ruang-ruang kelas, hal penting lain yang kami lakukan adalah melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Skema PTMT yang kami jalankan dalam hybrid learning system dipersiapkan secara matang melalui proses perencanaan bersama. Dengan hybrid learning system, materi ajar bagi siswa di sekolah dapat juga diakses oleh siswa yang berada di rumah. Guru tidak hanya menjelaskan materi kepada siswa yang ada di sekolah, tetapi juga melalui teknologi pembelajaran daring kepada siswa yang mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing. Sejak pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas, situasi lingkungan sekolah kami mulai berubah drastis. Di gerbang sekolah tampak beberapa guru dan siswa berdiri menunggu para peserta didik masuk sekolah. Di sana, peserta didik datang satu persatu, memakai pakaian seragam yang lengkap dengan masker melindungi diri dari COVID-19. Para peserta didik yang hendak masuk sekolah terlebih dahulu mencuci tangan, mengecek suhu tubuh, dan berjalan menuju ruang kelas dalam keadaan tenang. Lingkungan sekolah yang bersih dan asri menambah energi dan semangat dalam diri kami untuk belajar, mengajar, bekerja sama, dan saling mendukung. Tanggung jawab profesional guru kami tunjukkan dalam PTMT ini. Di ruang-ruang kelas tampak para guru berjibaku dengan pelbagai peralatan teknologi pembelajaran digital. Komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet adalah sarana yang sangat penting, mengingat kami menggunakan fasilitas akun belajar.id yang disediakan oleh Kemendikbud-Ristek sebagai alat bantu utama. Di dalam akun belajar.id ini terdapat berbagai macam fitur, mulai dari Google Classroom, Google Drive dengan kapasitas tanpa batas, Google Meeting, dan masih banyak lagi. Guru sejati adalah dia yang selalu mau belajar tentang hal-hal baru, termasuk mengenal dan memakai fasilitas pembelajaran digital sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud-Ristek. Sebagai pimpinan lembaga dalam hal ini kepala sekolah, di dalam diri saya tertanam rasa tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak bangsa.
Jika sebelum era COVID-19 saya berjalan keliling dari kelas ke kelas untuk memantau proses KBM, hari ini saya hanya perlu duduk di ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan ini saya menggunakan fasilitas teknologi yang dapat memantau secara daring segala sesuatu yang terjadi, baik di ruang kelas maupun di rumah masing-masing peserta didik. Saya berjuang sekuat tenaga untuk memastikan bahwa PTMT ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh guru, dan proses itu tidak hanya terjadi di ruang kelas fisik, tapi juga di ruang kelas virtual bagi siswa yang berada di rumah. Manajemen PTMT yang sudah berlangsung tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Atas dasar itu, setelah mengadakan PTMT, kami tidak lupa menjalankan proses evaluasi bersama. Di ruang pertemuan, kami membahas keunggulan PTMT yang tentu menimbulkan rasa bangga dan kendala-kendala teknis maupun konten pembelajaran yang membuat kami terus berbenah. Proses evaluasi PTMT menjadi amat penting untuk merancang sistem dan konten pembelajaran yang lebih efektif dan berdaya guna bagi perkembangan generasi masa depan bangsa Indonesia. Komitmen kami, pembelajaran dengan sistem hybrid learning akan kami teruskan dan kami kembangkan sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk mewujudkan digitalisasi pembelajaran di tingkat sekolah.